Halo, perkenalkan saya Izzat Anas dari IT 102. Ya, di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan makalah jurnal, yaitu tentang pembuatan sistem informasi e-legalisir. Ya, untuk pendahuluan yaitu, jadi ketika alumni perguruan tinggi mencari pekerjaan, dibutuhkan syarat untuk melampirkan legalisir ijazah, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk file. Proses legalisir dilakukan alumni dengan mendatangi kampus dan mengajukan permohonan legalisir ijazah dan transkrip nilai kepada petugas. Berbeda dengan mahasiswa aktif yang masih tinggal berdekatan dengan lokasi kampus atau di kota yang sama. Alumni biasanya sudah bertebaran di berbagai kota atau bahkan ada yang di luar negeri. Proses legalisir yang harus mendatangi kampus secara fisik tentu sangat merepotkan dan membutuhkan banyak biaya. Tantangan ini semakin nyata jika dikaitkan dengan era 4.0, di mana semua tahap administrasi seharusnya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi digital. Karena itulah perguruan tinggi memandang penting untuk menyediakan aplikasi yang menjawab kebutuhan pendataan alumni dan pelaksanaan legalisir online. Maksud dari kegiatan ini adalah perancangan dan pembuatan sistem informasi e-legalisir untuk digunakan dalam proses pelayanan legalisir alumni perguruan tinggi, sehingga mempermudah alumni dalam mengajukan legalisir dan menyediakan data alumni yang terstruktur dan sistematis. Nah, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Ya, data digunakan sebagai penghubung antara mesin, perangkat keras, dan manusia, sehingga data merupakan komponen yang sangat penting. Data biasanya diformat dan disimpan dengan cara yang sesuai dengan tujuan tertentu. Data bisa ada dalam berbagai bentuk, sebagai angka atau teks yang direkam di atas kertas, sebagai bit atau byte yang disimpan dalam memori elektronik, atau sebagai fakta yang hidup dalam pikiran seseorang. B. Informasi. Menurut Coronel dan Morris, informasi merupakan sekumpulan data mentah yang diolah sehingga dapat diterima oleh penggunanya dan digunakan sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan atau kebutuhan lainnya. Untuk poin yang C, sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen berbaris komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Selanjutnya poin yang D adalah legalisir. Adapun legalisir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah legalisasi pada prakteknya. Legalisir adalah suatu proses pembubuhan cap, stempel, dan tanda tangan asli oleh yang berwenang di atas. Fotokopi ijazah sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai dengan ijazah asli. Berdasarkan landasan teori di atas, sistem informasi e-legalisir adalah suatu sistem komputer berupa aplikasi yang dibangun untuk menghimpun data alumni dan menjadi solusi untuk proses legalisir secara online. Data-data alumni dan legalisir ijazah atau transkrip nilai akan disimpan dalam suatu database berupa kumpulan data yang terorganisasi berdasarkan suatu struktur hubungan atau relasi. Nah, jadi untuk metode penelitian ini, metode yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sistem informasi e-legalisir adalah metode waterfall. Waterfall dalam pengembangan sistem merupakan proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode-metode atau juga model-model yang bisa digunakan orang lain dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Model waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan. Nah, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Adapun bahan-bahan tahap metode waterfall bisa dilihat pada gambar berikut.
yaitu hasil dan pembahasan. Jadi output kegiatan ini adalah perangkat lunak tracer alumni dalam bentuk dokumentasi perancangan aplikasi e-legalisir, database alumni, aplikasi backend dalam bentuk API, aplikasi frontend berbasis web untuk mengakses aplikasi e-legalisir. Adapun fitur-fitur e-legalisir itu meliputi poin pertama yaitu pengelolaan alumni, poin kedua pengelolaan pengguna alumni, poin ketiga pengelolaan hak akses, poin keempat pengelolaan e-legalisir, poin kelima integrasi dengan tanda tangan elektronik, poin keenam integrasi dengan API logistik atau kurir. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pembuatan sistem informasi e-legalisir yang digunakan dalam proses pelayanan legalisir alumni perguruan tinggi memang sangat diperlukan karena akan mempermudah para alumni untuk melakukan pengadministrasian, terkhusus untuk alumni yang tinggal di luar kota tempat kampus tersebut berada. Terlebih lagi sekarang sudah memasuki era 4.0 di mana semua tahapan administrasi seharusnya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi digital. Selanjutnya saran pada penelitian ini membutuhkan ketelitian, waktu yang cukup, dan metode pelaksanaan yang baik untuk tercapainya kesempurnaan dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya yang sejenis adalah jika dalam penelitian kali ini sasaran objek yang dituju hanya sebatas ruang lingkup kampus, kedepannya perlu adanya perluasan penelitian untuk sasaran e-legalisir di ruang lingkup yang lebih luas seperti ruang lingkup pemerintahan, kesehatan, sosial maupun lainnya. Ya, mungkin cukup presentasi dari saya. Terima kasih.